Niat yang pertama seperti apa? Contohnya ada seorang yang tiba-tiba melihat kolam renang menceburkan diri. Yang membedakan apakah dia mandi biasa dengan mandi junub adalah niatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'yadzan billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Mula-mula khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita ketahui bahwa di dunia memiliki pasar-pasar untuk meraih kesuksesan di dalamnya. Tempat-tempat pekerjaan untuk meraih cita-cita dunia masing-masing. Namun perlu juga diketahui bahwa di dunia memiliki tempat-tempat pasar-pasar untuk meraih kesuksesan akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang lebih mendahulukan kesuksesan dunia dibandingkan kesuksesan akhirat karena terfitnah dan tertipu dengan dunia, dia akan mengalami kesengsaraan sepanjang masa, baik di dunia dan wal'iyadzubillah di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah. Sengsara penyembah dinar, sengsara penyembah dirham, sengsara penyembah kain surta atau jenis harta yang lainnya. Ketika mereka diberi, mereka bersyukur, dan ketika tidak dikasih, mereka murka. Ta'isa wantakas, semoga akan senantiasa sengsara dan sengsara. Dan apabila tertusuk duri, semoga tak satu pun yang mencabutnya. Dan ini adalah doa untuk orang-orang yang terlalu tergila dan tamak dengan dunia dan lebih mementingkannya dibandingkan kesuksesan akhirat. Namun kebalikannya, jika seandainya kesuksesan akhiratlah yang ia kejar, kesuksesan akhiratlah yang ia cari, maka insyaallah ta'ala dia akan bukan hanya sekedar mendapatkan keberhasilan di akhirat, bahkan dunia dan akhirat. Allah ta'ala katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Kesulitan apapun di dunia yang kita alami, Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Arah yang tidak dia duga sebelumnya. Datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, "Fakunu abna'ad dunya." Jadilah kalian anak fakunu abna al-akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat,
Maksudnya kehidupannya ia jadikan sebagai pijakan untuk menggapai kesuksesan akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Pada hari ini adalah hari untuk beramal. Besok adalah hari hisab dan tidak ada waktu untuk beramal. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Dan ketahuilah, sejatinya dunia yang kita hidup di dalamnya, yang kita pijaki ini, bisa menjadi ladang amal kita untuk menggapai kesuksesan akhirat. Kunci utamanya adalah ada pada niat kita. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Di antaranya Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Amma ana fa'anam wa aqum." Adapun aku tidur dan salat malam. Wa arju an takuna naumati kama arju fi qaumati. Dan aku berharap aku bisa memperoleh dari tidurku sebagaimana aku bisa memperoleh dari salatku. Dalam artian beliau berharap bisa mendapatkan pahala dari tidur pulasnya. Meskipun ada sebagian yang tidurnya harus mendengkur, tetapi tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diamalkan dan dipraktekkan selalu oleh kalangan salaf terdahulu. Makanya para ulama mengatakan ibadat ahlul ghaflah adat. Rutinitas ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya lalai itu hanya sekedar kebiasaan belaka. Sholat Jumat tiap pekannya, sholat 5 waktu tiap harinya. Untuk hati-hati yang lalai itu hanya sekedar sebagai kebiasaan belaka. Namun adat ahli ta'ah, adapun kebiasaan orang yang taat, yang hatinya senantiasa mengharap pahala dari Allah Ta'ala, dia akan bernilai ibadah. Oleh karena itu dunia, setiap menit detiknya itu adalah ladang amal bagi kita. Dan kita bisa meraih pahala-pahala di setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar pada ibadah-ibadah yang mahdah, ibadah-ibadah yang murni. Tidak. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan bisa bernilai pahala. Pertanyaannya, bagaimana agar amal ibadah kita, bagaimana agar rutinitas kita, keseharian kita bisa bernilai ibadah? Maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, perlu kita ketahui perbedaan antara amal dari segi niat. Yang pertama, ada amal yang tidak dinyatakan sah kecuali harus dibarengi dengan niat. Seperti apa? Ibadah-ibadah mahdah. Puasa, sholat. Nabi SAW mengatakan, man lam yujmi'is siyam, la siyama liman lam yujmi'is siyam minal fajri. Tidak ada pahala puasa bagi seseorang yang tidak berniat sebelum fajar. Ini salah satu contoh amalan yang harus mendatangkan niat. Jika tidak, maka tidak sah. Ada jenis amalan yang kedua, tetap dinyatakan sah meskipun tidak menghadirkan niat. Seperti amalan-amalan membantu orang lain, meringankan kesusahan orang lain. Amalan ini tetap dinyatakan sah meskipun tidak diniatkan untuk Allah. Tetapi dia dapat pahala apa tidak? Tidak. Jadi ada amalan yang harus menghadirkan niat baru dinyatakan sah. Dan ada amalan yang tidak perlu menghadirkan niat tetap dinyatakan sah. Ini yang harus diketahui. Poin yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah perlu diketahui perbedaan antara amalan yang sah dan amalan yang diterima. Kenapa? Karena ada amalan yang sah tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tentang orang yang datang ke dukun, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salat 40 yauman, 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi arraf, ramal atau dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka solatnya selama 40 malam tidak diterima. Bukan berarti ketika dia solat tidak sah, bisa jadi sah. Dia penuhi rukun, syarat, kewajiban dan segala macamnya, sah solatnya. Tapi apakah diterima? Tidak. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ada perbedaan antara keikhlasan dibandingkan hanya sekedar meniatkan. Keikhlasan jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar niat. Tadi yang datang ke dukun, mungkin dia niat bahwa yang dia lakukan adalah sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur dan yang semisalnya. Dia niat dan sah ibadahnya.
Tapi apakah diterima? Tidak, sebagai hukuman atasnya karena dia mendatangi dukun, dan itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian yang ketiga yang harus diketahui adalah bahwa yang menjadi acuan bukan hanya sekedar menghadirkan niat sebagai fungsi pembeda antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Terkadang ketika kita melakukan sebuah ibadah, yang menjadi perhatian kita adalah menghadirkan niat yang menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kata para ulama, agar amal ibadah itu diterima, bukan hanya sekedar niat tersebut yang harus dihadirkan, tapi ada dua niat. Yang pertama, niat yang berfungsi sebagai pembeda antara satu amal dengan amal yang lainnya. Yang kedua, niat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua niat tersebut dihadirkan dalam setiap amal ibadah kita. Niat yang pertama seperti apa? Contohnya, ada seorang yang tiba-tiba melihat kolam renang, menceburkan diri. Yang membedakan apakah dia mandi biasa dengan mandi junub adalah niatnya. Tapi apakah cukup dengan niatan tersebut untuk mendapatkan pahala? Tidak, harus menghadirkan niat yang lainnya, yaitu dalam amalan tersebut dia niatkan menjalankan ketaatan, menjalankan syariat, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui tiga hal di atas, yang pertama perbedaan antara amal yang harus mendatangkan niat dan tidak, perbedaan antara sahnya amal dan amal yang diterima, perbedaan antara niat yang bisa mendatangkan pahala dan tidak. Untuk itulah para hadirin sekalian, setiap kali kita menjalankan atau melakukan sebuah aktivitas apapun itu, selama catatannya tidak melanggar syariat, jangan lepas hati kita dari niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW membuat perumpamaan, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya apabila engkau memberikan nafkah kepada keluargamu dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan pahala. Meskipun hanya sekedar menyuapkan nasi ke istrimu, ke mulut istrimu. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, pasangan suami istri. Apakah dia beragama Islam ataukah tidak, itu hal yang biasa dilakukan. Namun untuk orang Islam, ketika dia mengetahui keutamaan di balik amalan hati ini, maka dia akan mendapatkan pahala di setiap suapan yang dia berikan kepada istrinya. Melihat penjelasan di atas, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita akan dapati dunia ini ternyata ladang amal untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Apapun yang kita lakukan, setiap hari kita akan mandi, setiap hari kita makan dan minum, kita berpakaian. Itu semua, dari amalan itu semua kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah sebuah karunia yang amat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Catatan pentingnya adalah hati-hati. Sebagaimana dikatakan, ibadat ahlul ghaflah adat. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas belaka. Tapi jadikan itu didasari atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebiasaan kita, jangan dijadikan kebiasaan belaka. Tapi jadikan kebiasaan itu bisa bernilai pahala di Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap menit detiknya kita bisa mendapatkan pahala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala, kembali khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada sebuah perkataan yang disebut dengan syair, yang amat sangat indah, yang harus kita resapi bersama.
yang berbunyi inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Di antara hamba-hamba Allah ada yang cerdas-cerdas. Ya. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana, yang mana mereka menceraikan dunia karena takut fitnahnya. Mereka ceraikan harta, mereka ceraikan kedudukan yang bisa membutakannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadharu fiha alimun, karena mereka telah melihat dengan mata yang hakiki dan mereka mengetahui bahwasanya dunia bukan tempat abadi, bukan tempat untuk hidup selama-lamanya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu, justru mereka jadikan dunia ya seperti samudra, dan mereka menjadikan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal itu sebagai bahteranya. Dunia memang pijakan, bukan tempat terakhir yang kita tuju. Dia hanya sekedar pijakan. Apakah pijakan ini menghantarkan kita kepada surga atau wal'iyadzubillah menghantarkan kita kepada neraka? Oleh karena itu dalam perkataan yang lain disebutkan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Itulah hakikat dunia sebenarnya. Kebalikannya, kalau seandainya dunia tidak dijadikan sebagai ladang akhirat, sebagai tempat untuk beramal, untuk berpijak menuju kesuksesan akhirat, maka dia menjadi tempat yang terlaknat. Harta yang kita miliki selama ini ketika tidak digunakan untuk ketaatan, dia dilaknat. Ad-dunya mal'unatun man'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu terlaknat, isi-isinya juga terlaknat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seandainya dunia ini bisa menghantarkan kita kepada ibadah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia sejatinya bagi orang yang beriman adalah ladang amal. Dunia sejatinya bagi orang yang beriman adalah ladang amal. Ustaz, bolehkah saya berniat untuk menjadi orang kaya? Silahkan. Jadilah orang kaya. Bolehkah saya memiliki niat untuk memiliki kedudukan? Silahkan. Tapi jadikan itu semua sebagai ladang pijakan untuk menggapai akhirat. Dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, dia akan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung dakwah Islam tersebar. Dengan kedudukannya, dia akan permudah dakwah ini tersebar. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, yang hadir saat ini bermacam-macam tugasnya, bermacam-macam pekerjaannya. Ada pedagang, ada pembisnis, ada kerja yang di kantoran, ada di pemerintahan, apapun kerjanya, silahkan. Tapi jadikan itu semua sebagai ladang akhirat kita. Dan siapapun punya kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, salah satu kunci utamanya adalah terletak di dalam amalan hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk menjalankan ketaatan, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu semua diterima dan menjadi pemberat timbangan kelak pada hari kiamat dan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihatan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qim. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.